Shalom, selamat malam rekan-rekan pembawa semua yang diberkati Tuhan. Kami semua berharap kalian yang berada di rumah tetap dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dan selamat bergabung di ibadah gerakan pembawa semua Korab 1 Palu pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung untuk beribadah bersama-sama dengan kami pada malam hari ini. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari kita persiapkan hati dan pemikiran kita untuk lebih fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan pada saat ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sungguh luar biasa penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Walaupun mungkin pada saat ini kondisi kita begitu berbeda, kita berada di tempat kita masing-masing, kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi saya yakin percaya penyertaan Tuhan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saya mengajak teman-teman semua, rekan-rekan semua untuk mempersiapkan hati dan pemikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan pada saat ini. Oleh karena itu, mari kita ambil posisi kita senyaman mungkin. Mari kita ambil setiap waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat ini kita akan memulaikan ibadah kita, ibadah gerakan membawa suluh. Sebelum itu kita berdoa, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang berkuasa dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk saat ini Tuhan, ada kesempatan bagi kami kembali untuk beribadah kepada-Mu Tuhan melalui gerakan pembawa suluh. Terima kasih untuk saat ini Tuhan, walaupun suasana yang berbeda, kami beribadah dari rumah kami masing-masing Tuhan, tapi kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan, kehadiran-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami masing-masing, dimanapun kami berada. Kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman semua, rekan-rekan semua dimanapun kita berada, bagaimanapun kondisi kita, saya yakin dan percaya kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini kita akan memuji Tuhan. Ada pujian yang mengatakan bangkit serukan nama Yesus. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Mari kita bertepuk tangan. Walaupun kita di rumah kita masing-masing, tapi kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bangkit serukan nama Yesus. Menyatakan kuasanya, menyatakan kuasanya. Kita buat hidup Tuhan, kalahkan dirinya dengan kuasa nama
masih tetap semangat. Walaupun kita ibadah GPS online, tapi saya yakin percaya semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan begitu tinggi. Oleh karena itu, kita akan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Ada kesempatan bagi kita semua untuk berdoa dari tempat kita masing-masing. Kita ambil waktu kita secara pribadi kepada Tuhan. Kita nyanyikan puji. Apa yang dapat memisahkanku Tuhan? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Kebenaran ketelanjangan tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkan? Apa yang dapat memisahkan kami itu? Apa yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Yesus? Aniaya kah? Penderitaan kah Tuhan? Tak satu pun, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus. Sekali lagi nyanyikan pujian. Apa yang dapat memisahkan kami? Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan, tak satu pun Tuhan, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabat. Sekali lagi, tiada satu pun Tuhan, tiada satu pun yang seperti Engkau Yesus, Kau sahabat kami sejati. Dalam bahaya Engkau Yesus, sahabat kami Tuhan. Ada kesempatan bagi kita semua untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Teman-teman sekalian, walaupun kondisi kita pada saat ini begitu berbeda dari sebelumnya, tapi mari kita fokus, mari kita serius naikkan setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan syukur kita, karena terkadang kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita begitu sombong, kita begitu angkuh, kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Ambil kesempatan yang spesial ini, kita naikkan syukur kita.
Bersyukur untuk setiap orang-orang di sekitar kita yang masih ada, yang Tuhan telah tempatkan di sekeliling kita masing-masing. Dan mungkin dalam minggu-minggu ini kami merasa begitu sedih, Tuhan. Di minggu Prapaskah ini, Tuhan, kondisinya sangat berbeda, Tuhan. Kami dibatasi, Tuhan. Kami terbatas, Tuhan. Begitu banyak kebijakan dan larangan untuk kami datang ke bait-Mu, Tuhan. Hati kami begitu terluka karena di minggu Prapaskah ini, Tuhan, mungkin saja kami tidak bisa untuk beribadah bersama-sama di gereja kami. Mari teman-teman semua, kita berdoa untuk kondisi kita saat ini. Kita berdoa untuk bangsa kita. Masalah yang dialami oleh setiap bangsa, secara khusus bangsa kita, bangsa Indonesia. Wabah virus corona, yang sebagai manusia, Tuhan, kami takut, Tuhan. Hati kami gentar. Maafkan kami, Tuhan. Tapi kami punya satu keyakinan, kami punya iman, Tuhan, bahwa Engkau Allah kami. Kuasa-Mu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini, Tuhan. Engkau akan memulihkan bangsa kami, Tuhan. Kami memohon pemulihan, Tuhan, untuk bangsa kami, Tuhan, untuk kota kami, untuk kehidupan kami, Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami. Ini kami anak-anak-Mu. Mari teman-teman semua, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Jalan kami
memberkati anak-anak-Mu Tuhan, yang mau naikkan setiap doa-doa kami Tuhan, doa untuk bangsa kami Tuhan. Kiranya Engkau melihat hati kami Tuhan, hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman semua, saya yakin dan percaya kita masih dalam kondisi yang begitu luar biasa pada saat ini. Oleh karena itu, kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita akan nyanyikan pujian, kita akan berdoa. Pujian yang mengatakan karena salib-Mu Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Caramu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup. Kau berikan hidup yang baru. Jiwa kami berserah Tuhan.
Salam sejahtera, selamat malam saya sampaikan kepada kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena kami sangat percaya dalam semua hal yang boleh terjadi dalam hidup ini. Kami lihat ada Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam sejahtera, salam berkat di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya menyapa Anda sekalian, dimanapun Anda berada. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus masih tetap mengasihi kita. Dia masih tetap mengendalikan segala sesuatu. Dia masih tetap mempunyai rencana yang indah atas kehidupan kita, orang-orang yang senantiasa mengandalkan Dia. Jangan pernah berhenti untuk percaya kepadanya. Bahkan ketika kita berada dalam suasana mencekam, suasana sulit seperti yang sedang kita alami saat ini, yaitu adanya wabah virus COVID-19 yang sedang melanda hampir seluruh dunia. Percayalah, masih ada Tuhan. Sahabat muda yang diberkati Tuhan, melalui kesempatan ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan sebuah tema, harga sebuah pengampunan. Tema ini bertitik tolak dari kebenaran firman Tuhan dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 yang berkata, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan, dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi ia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat muda yang diberkati Tuhan, berbicara tentang pengampunan, maka kita berbicara sesuatu yang sangat menentukan. Berarti tema ini merupakan tema yang sangat penting, tema yang sangat luas, tema yang sangat besar, karena pengampunan menentukan hidup atau mati bagi seorang yang bersalah. Karena kalau kita kembali kepada Alkitab, maka kita menemukan bahwa manusia yang berdosa, manusia yang bersalah harus dihukum, harus mati, dan itu harga mati. Ketika membaca nubuatan Nabi Yesaya, saya menemukan betapa hebatnya Allah itu. Di dalam keterpurukan manusia, di dalam kejatuhan dan keberdosaan manusia, Allah justru merancang bagaimana manusia harus kembali kepada Allah. Ketika manusia memberontak, ketika manusia tidak setia, ketika manusia melawan Allah, tetapi dari pihak Allah, dia justru merancangkan bagaimana manusia kembali kepada Allah. Bagaimana manusia supaya diampuni. Berbeda dengan konsep manusia ketika manusia disakiti. Berbeda dengan konsep manusia ketika manusia dilukai. Manusia selalu merancangkan bagaimana balas dendam. Bagaimana supaya orang yang melukai saya, yang menyakiti saya,
juga mengalami hal yang sama. Dan kalau boleh, lebih daripada itu. Coba perhatikan cara Allah. Manusia yang sudah tidak layak, manusia yang sudah begitu keji, manusia yang begitu kotor, manusia yang sudah memberontak. Tetapi justru dari pandangan Allah, manusia harus diampuni. Inilah anugerah terbesar di sepanjang sejarah manusia. Bukan manusia mencari Allah, tetapi Allah lah yang mencari manusia. Mengapa? Karena manusia lah yang terhilang, bukan Allah. Inilah berita Alkitab yang tidak pernah berubah dari zaman ke zaman. Sahabat muda yang diberkati Tuhan, lukisan penderitaan Kristus dalam nubuatan Yesaya ini sungguh menyedihkan dan menyakitkan. Tidak ada satupun dari bagian hidupnya yang luput dari penderitaan. Penderitaan Kristus menjadi sangat sempurna karena dia menderita bukan karena dia berbuat salah, tapi dia menderita karena kesalahan atau dosa manusia. Penderitaan di kayu salib sangat tidak terbayangkan, tidak terpikirkan oleh manusia. Harga pengampunan itu begitu mahal, begitu suci, begitu mulia, dan tidak ada barang di dunia yang mampu membeli pengampunan itu. Sahabat muda yang diberkati Tuhan, sewaktu kita tahu bahwa Allah memberikan pengampunan dengan tidak memperhitungkan segala dosa kita, maka bagaimanakah kita merespon pengampunan Allah itu? Saya mencatat, paling tidak ada 3 respon kita ketika kita tahu bahwa pengampunan yang Allah berikan begitu suci, begitu tinggi, begitu mulia, dan tidak mungkin kita bisa membayarnya. Maka respon kita adalah, kita harus sadar bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita harus tahu bahwa kita adalah orang yang harusnya terbuang. Harusnya kitalah yang ada di salib itu. Harusnya kitalah yang menderita kesakitan itu. Namun Allah mengambilnya. Allah memilih untuk ada di tempat yang sebenarnya menjadi tempat kita. Saudara-saudara, sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kitalah yang membuat dia tersalib. Kitalah yang membuat dia menderita. Pelukisan bahwa Kristus tidak tampan, tidak semarak, tidak mempunyai daya tarik, sehingga orang tidak ingin melihatnya, adalah merupakan suatu pelukisan yang sangat tepat dan sangat dekat dengan kondisi manusia di hadapan Allah. Siapakah yang ingin melihatnya? Tidak ada sesuatu yang menarik di sana. Tidak ada hal yang dapat kita banggakan di hadapan Allah. Alkitab menulis tidak tampan, tidak semarak. Sebenarnya itu lukisan tentang wajahmu dan wajahku, kondisimu dan kondisiku di hadapan Tuhan. Tapi kondisi itu diambil oleh Yesus. Wajah itu diambil oleh Yesus. Kita yang sebenarnya tidak ada menarik di hadapan Allah. Tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Melalui pemberitaan firman Tuhan ini, saya ingin berkata kepada Anda semua, ternyata Tuhan tidak bangga melihat kegantengan dan kecantikan. Tuhan juga tidak bangga ketika dia melihat engkau pintar, engkau hebat dalam segala hal. Ternyata Tuhan hanya bangga ketika engkau menyadari engkau orang berdosa. Dan pada waktu engkau menyadari engkau orang berdosa, maka ada kabar gembiranya. Saat itulah kau tahu kau sangat membutuhkan dia. Kau tahu kau sangat memerlukan dia. Sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari dalam renungan minggu-minggu Prapaskah ini, kita kembali lihat diri kita, orang berdosa. Tidak ada yang menarik dari diri kita. Tidak ada hal yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Kita bagaikan rongsokan yang harusnya dibuang dan dimusnahkan. Tapi oleh anugerah Tuhan, dia datang mengambil kita. Dia datang memungut kita. Inilah berita pertama yang saya ingin sampaikan kepada kita perihal harga sebuah pengampunan. Harga sebuah pengampunan itu begitu mahal, begitu tinggi, begitu luhur, begitu suci, sehingga kau dan saya harusnya merespon, menemukan diri kita orang yang tidak layak, orang yang berdosa, orang yang harusnya dibuang dan tidak punya arti apa-apa. Itu poin pertama. Mari kita melihat poin kedua, bagaimana respon kita terhadap pengampunan.
yang dilakukan oleh Kristus di kayu salib. Yang kedua, ketika kita tahu bahwa kita orang yang berdosa, maka kita temukan ada kebenaran yang kedua, bahwa kita dibenarkan oleh Allah. Saya dengan sengaja menggunakan kata dibenarkan. Kata itu kata pasif. Artinya, bukan kita yang aktif, tetapi justru Allah yang aktif. Dialah yang berinisiatif. Dialah yang terus dan terus untuk mencari dan menemukan kita. Saudara-saudara, sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka ketika kita melihat salib, ketika kita melihat pelukisan yang dibuat oleh Yesaya dalam pembacaan kita tadi, ada 4 kata yang begitu luar biasa yang digunakan oleh Yesaya. Pertama, penyakit kita lah yang ditanggungnya. Yang kedua, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yang ketiga, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dan yang keempat, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Perhatikan 4 kata itu. Penyakit kita, kesengsaraan kita, pemberontakan kita, dan kejahatan kita. Sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. 4 kata itu menggambarkan betapa buruknya kita di hadapan Allah. Betapa hancurnya kita di hadapan Allah. Betapa sebenarnya tidak ada sesuatu yang kita bisa banggakan dalam kehidupan ini. Tapi terpujilah Kristus. Oleh anugerahnya dia datang menjumpai kita. Sehingga 4 kata itu juga sekaligus menyadarkan kita bahwa peristiwa salib yang dilakukan oleh Kristus di Bukit Golgota, ada berkat yang luar biasa yang kita terima di dalamnya, yaitu kita dibenarkan oleh Allah. Saudara-saudara, sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya menemukan kata yang tepat untuk menggambarkan tentang salib itu dengan 4 kata yang tadi saya katakan. Ada sesuatu yang naik di sana, dari penyakit naik kesengsaraan, dari kesengsaraan naik pemberontakan, dari pemberontakan naik ke kejahatan. Maka saya temukan kata yang tepat untuk menghubungkan kata-kata itu adalah pertukaran. Ternyata sahabat muda, di salib Kristus ada pertukaran, di mana penyakit kita, kesengsaraan kita, pemberontakan kita, kejahatan kita ditimpakan kepada Dia. Dan semua ganjaran itu mendatangkan keselamatan bagi kita. Betapa indahnya firman Tuhan mengungkapkan tentang bagaimana Allah mengasihi kita. Betapa hebatnya Allah di dalam menjangkau dan menemukan kita di dalam keberdosaan kita. Sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa kita adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang sebenarnya dibuang, dibinasakan di hadapan Allah. Tapi oleh karena anugerahnya, semua ganjaran itu telah mendatangkan keselamatan bagi Anda dan saya. Ini berkat yang luar biasa. Kita dinyatakan sebagai orang yang benar di hadapan Tuhan. Maka aplikasinya hari ini, sebagai anak muda, sudahkah engkau hidup dalam kebenaran Tuhan? Sudahkah engkau mempraktekkan kebenaran itu kepada orang lain di dalam perjalanan kehidupan setiap hari? Ini poin yang kedua. Mari kita lihat poin yang ketiga. Ketika kita melihat pelukisan yang dilakukan oleh Yesaya dan perihal tentang harga sebuah pengampunan, maka kita menemukan poin yang ketiga, kita menjadi milik Allah. Sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Yesaya mengatakan, kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Kondisi kita dipulihkan setelah Tuhan menimpakan kepada Kristus kejahatan kita sekalian. Kita telah menjadi umat gembalaannya. Kita telah menjadi miliknya, yang berarti kita hidup juga untuk Dia. Jika karena karya penebusannya, maka kita menjadi alasan sehingga Kristus turun ke dalam dunia ini. Maka segala sesuatu yang kita lakukan, seharusnya juga Tuhanlah yang menjadi alasan atau motivasi hidup kita. Paulus mengatakan, karena bagiku hidup adalah Kristus. Artinya, hidup itu disimpulkan di dalam Kristus. Hidup itu diisi dengan Kristus. Hidup ini dijalani dengan Kristus.
Segala sesuatu yang Paulus lakukan, baik itu imannya, kasihnya, pengharapannya, ketaatannya, khotbahnya, semuanya diilhami oleh Kristus. Semuanya dilakukan untuk Kristus. Kristus dan hanya Kristus yang merupakan inspirasi dalam kehidupan kita. Kristus dan hanya Kristus yang menjadi arahan dan makna serta tujuan untuk keberadaan kita. Sahabat muda yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita ditentukan dan dikontrol oleh kasih dan untuk Kristus dan kepada Kristus. Komitmen hidup untuk Kristus itu sangat penting. Mari kita jadikan Kristus menjadi pusat kehidupan kita. Mari kita jadikan Kristus yang menjadi segalanya dalam kehidupan kita. Jika hidup ini dijalani demi harta benda, demi kuasa, maka apapun caranya untuk mendapatkan itu, pasti kita akan tempuh. Namun kalau hidup kita untuk Kristus, maka ketika pencobaan datang kepada kita dalam hidup ini, maka kita akan menolaknya. Sebagai orang-orang Kristen, kita seringkali dicobai untuk hidup bagi dunia ini dan segala kesenangannya yang berdosa. Seringkali kita lupa bahwa hidup kita adalah Kristus. Kita adalah milik Kristus. Dan yang paling celaka adalah demi untuk mendapatkan harta benda, demi untuk mendapatkan jabatan, demi untuk mendapatkan ketenaran, demi untuk mendapatkan kesuksesan, maka kita tidak segan-segan mengorbankan hubungan kita dengan Kristus. Sahabat muda dimanapun engkau berada, bagaimana kehidupanmu saat ini? Bagaimana ketika engkau dilukai, disakiti oleh orang-orang yang dekat dengan engkau? Bagaimana ketika engkau berhadapan dengan mereka yang sudah melukaimu, memfitnahmu, mencelakakanmu, dan menghancurkan hidupmu? Bisakah kehidupan itu kita lihat kepada Kristus? Bisakah kita melihat orang yang mungkin sudah melukai engkau dengan melihat Kristus yang tetap mengampuni? Kebenaran bahwa kita dalam milik Kristus sangat penting pada zaman yang susah ini. Sahabat muda yang diberkati Tuhan, karena kalau kita tidak tahu alasan yang tepat untuk hidup, maka kita tidak tahu bagaimana menjalani hidup ini dengan benar. Mari kita tahu kita ada karena Kristus. Mari kita jalani hidup ini juga dengan hanya bersandar kepada Kristus. Harga pengampunan. Yang pertama, membuat saya menyadari saya orang berdosa. Ketika saya tahu saya orang berdosa, maka di titik itulah saya tahu saya membutuhkan Tuhan. Karena belum ada manusia, siapapun dia, yang bisa mengampuni dosa. Yang bisa mengampuni dosa hanyalah Kristus. Yang kedua, ketika saya tahu bahwa Kristus tersalib demi saya, maka saya tahu saya dibenarkan oleh Allah. Yang ketiga, ketika saya tahu Kristus telah berkorban di kayu salib untuk saya, maka hidup saya hanya untuk Kristus. Hanya untuk Kristus. Bukan lagi hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Kristus. Kiranya melalui firman Tuhan ini, saya dan kita semua akan dibawa untuk lebih dekat kepada Dia. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung untuk beribadah bersama dengan kami pada malam hari ini. Untuk pengumuman seperti yang teman-teman sudah lihat, di tangan saya sedang memegang amplop, dan mungkin beberapa dari teman-teman juga yang beribadah bersama dengan kami, kalian sudah menerima amplop ini. Jadi amplop ini adalah amplop persembahan selama kita tidak beribadah di gereja, tetapi persembahan ini tetap kami jalankan kepada teman-teman yang sudah menerima amplop. Jadi untuk teman-teman, tiap kali kalian mengikuti ibadah bersama dengan kami, amplop persembahannya diisi sesuai dengan keratan hati masing-masing di dalam memberikan persembahan, dan amplop ini akan pengurus kumpulkan ketika kita sudah ketemu nanti untuk beribadah di gereja. Untuk pengumuman ibadah GPS minggu depan, kita tetap ketemu di hari Jumat jam 7 malam. Untuk info selanjutnya, teman-teman silakan cek di akun official GPS Korab Satu Palu di Instagram, Facebook, dan juga tentunya akun YouTube kami. Itu saja mungkin pengumuman dari kami. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan,
Sahabat muda sekalian, sebelum kita tutup ibadah ini, izinkan saya untuk berdoa. Dan dimanapun engkau berada, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.